Halo, Halo, selamat pagi. pagi. Berjumpa lagi di pelajaran sekolah minggu. Semangat. Iya. Kita sih semangat, nggak tahu yang di sana sambil tiduran atau gimana. Tapi yang pasti Tuhan menyertai. Amin. Iya. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama minta pimpinan Tuhan pada pagi hari ini. Ibu berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kami boleh kembali bersama-sama di dalam kelas sekolah minggu walaupun secara online. Kami berdoa Tuhan supaya pelajaran hari ini boleh menegur kami, menguatkan kami, dan terlebih lagi supaya kami lebih mengenal keinginan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Kami berdoa minta pimpinan Tuhan biar Roh Kudus yang berbicara di dalam diri kami masing-masing, bukan hanya kami sebagai guru yang mengajar, tetapi juga di dalam hati murid-murid kami secara pribadi. Kami serahkan Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan dalam pelajaran minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Piye kabare gitu ya. Seminggu sudah berlalu gitu dari pelajaran yang lalu, dan sekarang kita mau masuk ke satu materi yang buat saya sih cukup menarik karena ini seringkali jadi tantangan buat kaum muda, apalagi di zaman yang serba permisif apa ya istilahnya buat saya. Jadi kebenaran tuh relatif ya, gitu ya. Itulah. Dan seringkali nilai-nilai yang dibahas di dalam pelajaran ini tuh dianggap kayak udah jadul gitu ya. Apakah masih harus dipegang nggak sih gitu ya? Mungkin Alkitabnya perlu diupdate gitu dengan kondisi sekarang begitu. Tapi kita akan lihat di dalam 1 Korintus 5 ayat yang diambil dari ayat 1 sampai 13, tetapi saya mau persingkat dulu. Kita baca dari ayat 9. Teman-teman bisa itu ya, bisa membaca lebih detail. Kalau bisa di pause dulu videonya, lalu baca dulu secara keseluruhan 1 sampai 13, kemudian ikutin lagi. Ini yang mau ditekanin ya, Bu. Iya, di ayat 9 sampai 11 ini. Saya bacakan ya. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Nah, kalau kita lihat nih ya di ayat 9-10, Paulus mengingatkan supaya orang Korintus ini jangan bergaul dengan orang cabul. Sebetulnya penekanannya jangan berpikir orang cabul itu orang yang di luar gereja. Ini pembahasannya orang yang di dalam gereja. Makanya dibilang di ayat 10 itu bukan orang cabul pada umumnya. Jadi yang ada di dalam gereja. Jadi bayangkan gimana gemesnya Paulus, mungkin marah juga melihat kehidupan orang Korintus, orang percaya di Korintus pada waktu itu. Ada orang-orang yang secara terang-terangan hidup dalam dosa percabulan. Di ayat 1 dijelaskan apa yang didengar oleh Paulus gitu ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah ini memang tadi kami diskusi juga, ini agak gimana ya, kita juga nggak tahu pasti sih soal istilah hidup dengan istri ayahnya. Yang pasti yang istri ayah itu bukan ibu ya, bukan hubungan ayah dengan anak dengan ibu kandungnya, karena kalau kayak gitu sih udah pasti ya, incest itu. Itu tapi melakukan ini hubungan darah, nah, dan jelas nggak boleh juga sih. Iya, itu juga nggak boleh. Nah tapi di sini dibilang istri ayah itu kemungkinan sih ibu tiri ya, ibu sambung kayak gitu. Dan kita juga nggak tahu apakah si ayah ini masih hidup atau sudah meninggal. Tetapi yang jelas buat orang Yahudi itu nggak boleh. Hidup di sini bukan berarti cuma tinggal serumah ya. Tolong dipahami bahwa ada tindakan seksual di dalamnya ya. Jadi bukan juga bukan sekedar tinggal bersama kayak gitu. Dan di ayat 2 ini, sekalipun demikian kamu sombong.
bahkan gitu ya. Jadi udah hidup dalam dosa percabulan yang jelas ditentang oleh orang Yahudi. Bukan hanya secara tradisi ya, tapi ada secara hukum secara gitu. hukum. Dan mereka hidupnya kayak melakukannya itu tanpa ada penyesalan gitu, kayak masih berlangsung gitu kan. Jadi ya ini yang membuat Paulus menegur jemaat di Korintus. Sepertinya tuh jemaat yang lain nggak itu ya, nggak merespon apa gitu. Nah, salah lo salah. Gitu. Nggak ada tindakan teguran atau apa gitu ya. Jadi mereka juga kayak ya itu permisif tadi gitu ya. Ternyata bukan hanya di zaman sekarang permisif itu, di zaman itu baru belum sampai 100 tahun pertama ya. Belum. Udah. Paulus masih hidup. Nih itu dia. Nah, jadi pertanyaannya sekarang mungkin memperjelas dulu soal percabulan ini ya Pak. Gimana? Percabulan, iya. Ada satu kata lagi sih selain percabulan, ada perzinahan itu juga. Kalau di perjanjian lama kita lebih sering dengar itu perzinahan. Iya. Di misalnya di Hosea gitu, kita dengar perzinahan yang secara jelas membedakan antara penganut orang yang setia pada sebagai pengikut Allah dengan orang yang tidak setia. Berhala berarti, itu ya. Orang-orang yang melakukan perzinahan disebutnya. Nah, tapi juga perzinahan berarti kalau dengan penjelasan itu berarti orang yang berzina adalah orang yang melanggar kekudusan rumah tangga gitu. Nah, yang di sini yang dibahas di 1 Korintus 5 ini yang mana nih? Apakah itu percabulan gitu ataukah itu perzinahan? Karena prakteknya kan dalam rumah tangga juga ya. Nah, tapi memang penerjemahan atau pemindah artian itu memang ada King James misalnya di dalam bahasa Inggris, King James dan ada misalnya NIV misalnya atau NASB ya, dan ada banyak sih yang lain. Seringkali tidak konsisten atau tidak pasti mereka memakai satu istilah itu, apakah itu percabulan atau itu perzinahan, untuk membedakan antara yang mana yang melanggar kekudusan pernikahan dan yang mana melakukan tindakan immorality misalnya gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya ada itu kan, ada fornication, ada adultery gitu ya. Nah, yang mana nih sebetulnya gitu ya? Sebetulnya mereka bisa mengambil dari bentuknya. Jadi kalau kita kembali ke Korintus, sebetulnya kita bisa lihat bahwa yang terjadi itu orang yang kemungkinan anaknya belum menikah, lalu dia bermain serong dengan istri ayahnya gitu. Jadi yang melanggar itu yang istrinya, istri ayahnya, tetapi yang masuk di dalam jemaat itu adalah itu anaknya. Makanya disebutnya makanya disebutnya istri yang disebutnya orang yang hidup dengan istri ayahnya gitu. Jadi orang ini ada di dalam jemaat. Nah, orang ini yang melakukan itu perbuatan percabulan itu. Kalau di translasinya jadi porneia. Jadi kalau di buku memang dijelaskan secara singkat, kalau percabulan itu dilakukan oleh orang-orang di luar pernikahan. Jadi kondisinya bukan perselingkuhan di dalam rumah tangga gitu ya. Tapi kalau perzinahan itu terjadinya di dalam pernikahan. Nah, kenapa disebut buat saya menarik hari ini? Karena buat dulu saya gitu ya, pernah muda. Ini memang kehidupan yang kudus ini, yang harus dijaga ini memang rentan terhadap dosa percabulan gitu ya. Untuk para pemuda ini zaman sekarang, apakah merasa perlu gitu untuk tetap menjaga diri dari dosa percabulan? Iya. Padahal perintah di Amsal jelas ya, bahwa orang muda harus menjaga hidup kudus. Itu dia. Tanpa ada. Iya. Nah, memang percabulan ini terkadang gitu dianggapnya agak fatal kalau dilakukan di luar kehendak. Misalnya
tindakan percabulan dari orang lain. Misalnya kalau kita dengar kan ada orang-orang yang bisa memperkosa misalnya, bahkan lebih jahatnya mungkin terhadap anak-anak. Ya itu kan terasa menyakitkan gitu ya, buat kita yang dengar aja udah pengen marah. Nah, tetapi bisa jadi tindakan yang dilakukan oleh si pelaku itu juga bersumber dari sebuah tindakan percabulan yang dia alami di masa silamnya gitu. Dan itu menjadi dampak percabulan gitu. Nah, tapi terus bagaimana dengan misalnya percabulan yang dilakukan atas dasar suka sama suka gitu ya. Kalau kayak gitu kan bisa lazim terjadi ya. Kita suka melihat itu di dalam berbagai serial-serial yang beredar gitu ya di sekitar kita. Saya nggak ngomongin cuma serial western, tapi belakangan kalau kita lihat gitu ya di serial Korea, Jepang, itu kan notabene timur ya, tapi juga sepertinya sudah mulai mengadaptasi nilai-nilai kehidupan yang seperti itu, bahwa wajar kok kalau orang berpacaran itu tinggal bersama, melakukan seks sebelum pernikahan gitu. Apakah begitu ya? Enggak kan harus sekali lagi enggak. Jelas enggak ya. Cuma memang kita jadi berpikir lebih jauh melihat lingkungan sekitar kita. Apakah kita ada di mana nih kita gitu ya? Apakah kita ada di dalam lingkungan seperti itu, atau kita sekarang sedang melakukan seperti itu, atau kita bisa lihat bahwa ada orang-orang yang melakukan seperti itu, bahkan di dalam lingkungan jemaat itu yang memang cukup mengerikan. Karena ini peristiwanya bukan terjadi di Korintus aja. Tapi sampai hari ini kita juga terjadi. bilang bahwa nggak ada yang baru di bawah kolong langit. Dan bisa terjadi hari ini juga. Nah, itu yang memancing kita sebetulnya, apa yang mesti kita lakukan dengan atau gimana cara kita bersikap menghadapi tantangan itu ya, tantangan dari tidak melakukan percabulan itu. Ya, kalau buat saya sih kembali lagi ke firman Tuhan, karena kita sudah percaya firman Tuhan berisi kebenaran, adalah kebenaran gitu ya. Jadi kalau dibilang tadi di dalam Amsal, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mau tidak mau ya kita harus membentengi diri dengan kebenaran-kebenaran yang ditanamkan dalam firman Tuhan, bukan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sekarang. Nah, kalau misalkan tadi yang saya singgung, berhati-hatilah gitu ya, kaum muda, karena balik lagi itu tontonan itu luar biasa gitu. Di zaman saya seusia kalian juga udah banyak sih gitu menyaksikan praktek-praktek seperti itu di film misalnya gitu. Cuma kan di film gitu. Nah, terus udah gitu kan western gitu ya, kayaknya jauh. Nah, tapi semakin hari saya lihat kayaknya kayak jadi sesuatu yang umum terjadi bukan hanya di dunia barat gitu, tapi juga di dunia timur, bahkan di mungkin di lingkungan kita gitu ya, kelihatannya begitu. Dan kayaknya kalau misalnya ada orang yang suka sama suka gitu melakukan itu, lalu ya, maksudnya melampaui yang seharusnya ya. Pacaran itu kan seharusnya dia posisinya adalah hanya pengenalan aja, supaya satu dengan yang lain diri. Ya, mempersiapkan diri. Tapi nggak lebih dari itu. Ada istilah-istilah di luar kayak misalnya harus dicobai dulu sebelum menikah itu, dan bahkan jadi joke gitu ya. Dan kalau dipikir-pikir nggak ada lucu-lucunya gitu ya. Karena itu merendahkan perempuan banget gitu ya. Kayak misalnya joke-nya itu dicobai dulu masih perawan atau enggak, sorry ya kalimatnya. Tapi itu orang wajar melakukan secara luas gitu ya. Orang bukan wajar ya, maksudnya kayaknya wajar gitu. Melakukan itu kayaknya biasa-biasa aja, itu kan lelucon aja gitu ya. Tapi sebetulnya mereka sedang merendahkan pasangannya begitu, atau merendahkan calon ibu anak-anaknya gitu ya. Nah, lalu setelah melakukan itu, terus mereka masuk dalam pernikahan dan kayaknya nggak ada terjadi sesuatu gitu, aman-aman sentosa. Bahkan pernikahannya bisa bertahan lama.
Bahkan ada yang lebih bertahan daripada yang pernikahan Kristen. Nah, jadi kalau kayak gitu kan jadi pertanyaan ya. Berarti kalau saya melakukan hubungan seks sebelum pernikahan, harusnya nggak masalah kalau kemudian saya menikahi orang itu dong. Begitu? Padahal kan dasarnya gitu ya. Ini kan kalau kita pindahin ke soal korupsi gitu. Boleh nggak ngasih uang korupsi untuk persembahan? Ya nggak boleh. nggak ada. Kita udah mencuri, dan mencuri itu dilarang. Itu korupsi kan, mencuri. Dilarang mencuri. Jadi apapun bentuknya, kalau kita maksain untuk saya nggak ada uang, terus saya mau ngasih, saya ke gereja demi ngasih persembahan saya mencuri dulu gitu. Sudahlah. Sudahilah. Nah, itu juga sama dengan kita melakukan itu ya, melakukan hubungan yang tidak sehat itu. Nah, memang mungkin terjadi orang-orang di luar Kristus, di luar kekristenan yang langgeng hubungannya. Atau misalnya orang-orang yang di dalam Kristen sekalipun, oh kita tahu nih si Anu ngaco, tapi dia pernikahannya langgeng, kayaknya bahagia gitu ya. Jangan lupa bahwa yang namanya pencabulan itu dosa. Jadi kalau misalnya iblis bisa lakukan itu, bisa dorong orang untuk melakukan itu, ada dosa nih, nggak berkenan nih di hadapan Tuhan, dibiarin sama Tuhan, dan iblis dorong terus untuk melakukan itu, sehingga jaraknya orang itu dengan Tuhan tetap jauh. Sebetulnya jauh. Kita lihat bahwa dia bahagia, tapi sebetulnya hidupnya dia jauh dari Tuhan. Kita nggak mau dong kayak gitu ya. Semakin hari kita mau semakin dekat sama Tuhan. Kalau gimana caranya bisa kenal atau menjadi seperti serupa dengan Tuhan kalau hidup kita jauh gitu. Dan yang perlu ditekankan, jangan lupa seks itu pada awalnya diciptakan dalam kekudusan. Diciptakan Allah untuk orang-orang yang sudah menikah. Nah, karena dosa itulah kemudian dianggap sebagai suatu kesenangan biasa gitu, bisa dilakukan. Syukur-syukur pakai perasaan, syukur-syukur dengan cinta dengan pasangan. Di luar pernikahan ini ngomonginnya ya. Tapi nggak begitu pada awalnya, sehingga yang perlu diingat oleh teman-teman juga, yang kami doakan bahwa nggak ada teman-teman yang terjerumus ke dalam dosa ini. Amin. Pernikahan tidak akan membenarkan hubungan seks sebelum pernikahan. Tidak bisa memulai pernikahan yang kudus kalau sudah dimulai seperti itu dan tanpa ada pengakuan dosa, nggak ada pertobatan, gitu. Jadi berhati-hati teman-teman untuk yang sedang mencari pasangan hidup atau bahkan mungkin sedang menjalin hubungan, berhati-hatilah untuk dosa ini secara khusus gitu, karena memang buat saya sih rentan sekali gitu, apalagi dengan nilai-nilai dunia yang lebih sering mungkin lebih sering masuk ke dalam hidup kita ketimbang firman Tuhan, ya kan? Drakor nonton bisa berjam-jam, baca Alkitab baru 3-4 ayat udah ada ngantuk banget gitu ya. Sehingga nilai-nilai yang kita serap itu kemungkinan bukan berasal dari apa yang kita baca, tapi lebih apa yang kita tonton, kita dengar kayak gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan sekarang sudah kita tahu ada teman kita yang notabene orang Kristen, tapi sudah terlanjur jatuh ke dalam dosa percabulan. Gimana dong? Emang enaknya sih kalau orang-orang seperti itu kemudian datang ke pendeta dan mengakui itu ya. Jadi ada proses konseling. Penting itu tuh proses konseling. Nanti di konseling itu dijelasin bahwa mereka harus membuka diri bahwa mereka ini salah gitu. Salah di hadapan Tuhan dan harus mengakui itu. Kemudian diarahkan oleh pendeta untuk masuk ke dalam kehidupan yang benernya. Termasuk nanti diarahin supaya kamu melakukan ini karena kamu gaulan dengan salah pergaulan misalnya. Diarahin sama pendeta supaya ada di tempat yang lain gaulnya gitu. Cuma kan gak semua orang bisa datang ke hadapan pendeta ya. Teman-teman kalau misalnya ngelihat hal yang seperti gitu, nah ini pertanyaannya kan, mau bikin apa kita? Sebetulnya di buku ada sih Bu. Oh iya. Yang itu ya. Yang pertama ini harus ya kembali lagi. Kita sebagai sesama orang percaya, tugas kita nggak boleh membiarkan. Minggu lalu kita belajar soal kepedulian ya.
peduli itu bukan cuma masalah menolong, maksudnya menolong dalam arti beramal atau donasi kayak gitu ya, tapi ini juga kepedulian. Kita kalau kita diem aja, kita tahu kita diem aja, kita nggak peduli sama teman kita itu. Jadi kita harus mengingatkan dia. Misalnya teman curhat, aduh ternyata gue udah ini dengan si Anu, gue nggak bisa lepas, terus Iya, pedulinya gimana Bu? kita ajak berdoa. Dikasih tahu bahwa memang Ini- lu teh salah lagi. Iya. jangan ngerasa sedih atau gimana, tapi si teman itu salah dan harus diingetin. Iya, tapi bukan berarti, ih kok gitu sih lo, ternyata kan kayak gitu ya, nggak nyangka gua. Ya. Enggak, tapi ya kita ada acceptance. Oh, udah bagus nih dia menyadari, Betul, menyesal. betul. Berarti dia ada kerinduan untuk memperbaiki kan. Dan itu saatnya kita masuk, kita tetap menerima dia sebagai teman. Ayo kita berdoa. Yes. Mau saya temenin misalnya cerita dengan orang yang lebih senior dalam kerohanian, misalnya entah itu langsung ke pendeta atau guru sekolah minggu, kakak rohani, terserah gitu ya. Tetapi dibawa gitu si teman ini, jangan dibiarkan. Tuh. Atau bahkan, oh gitu, jadi pengalaman lu gimana? Loh malah ke simpan gitu ya, Iya. nggak kesana gitu ya. Dan misalnya si teman ini memberanikan diri menghadap pendeta, mengaku dosa, percaya, memperbaharui komitmen percayanya, ya dia harus berubah. Stop sampai situ. Jangan terus, oke gue putus lah sama yang ini, terus dapat pacar baru dengan harapan lebih baik, jatuh lagi. Jangan gitu. Kita setia mengingatkan sambil berjaga-jaga, tetap ya hati-hati, jangan sampai kita ikut kejeblos misalnya gitu, malah terlibat juga dalam dosa yang sama dengan teman kita. Ya kita harus berjaga-jaga itu. Nah memang balik lagi ya, yang bahaya dari dosa percabulan tadi saya sudah singgung sedikit ya, di buku kita juga ada dibahas beberapa dampaknya, yang pasti rasa bersalah itu. Sebenarnya rasa bersalah itu bagus karena artinya dia masih punya hubungan dengan Tuhan ya, nggak lempeng-lempeng baik gitu. Kalau lempeng-lempeng baik agak udah kebal. Kalau udah kebal itu kemungkinan gitu ya, kemungkinan emang dia udah berulang kali melakukan itu dan Roh Kudus ingatkan tapi dia mengabaikan. Nah lalu setelah rasa bersalah itu kalau yang peka ya terhadap Roh Kudus, tapi bisa juga ada yang justru kecanduan. Dan orang yang kecanduan apapun tidak pernah bisa diatasi seorang diri. Kecanduan narkoba nggak bisa kan, harus rehabilitasi, harus ada pihak luar. Sama dengan orang yang kecanduan seks atau pornografi, pornoaksi ini juga. Lalu bisa juga, yaitu tadi kalau misalkan percabulannya dilakukan tidak secara sukarela, ya bisa jadi ini menjadi luka batin dan akibatnya misalnya penyimpangan orientasi seksual. Nah itu teman-teman juga sekarang lebih banyak itu ya, lebih banyak terjadi ke tindakan-tindakan yang seperti itu ya. Misalnya yang tadi Bu Vijin bilang bahwa ada yang di luar keinginannya mereka itu, tetapi tidak bisa ditolak. Kemudian setelah sekian lama memendam rasa sakit itu akibat pelecehan itu, pencabulan itu, lalu dia memutuskan untuk pindah kelamin misalnya, karena saya kok rasanya mengaco dari dulu gitu. Sejak lahir kayaknya terkurung dalam tubuh perempuan salah ini gitu ya. Padahal saya berjiwa lelaki misalnya gitu, terus sebaliknya. Ya bisa jadi kesana juga. Jadi memang dampaknya mengerikan gitu. Kesannya sepele tapi itu luka batin orang yang mengalami pelecehan seksual itu panjang sekali, seumur hidup mungkin bisa terus bergumul kalau tidak diserahkan kepada Tuhan dan minta kesembuhan secara rohani. Ya. Dan kalau teman-teman misalnya ada yang ngalami, misalnya dengar ada teman-teman yang gitu, usahakan untuk bisa bantu lebih jauh dari sekadar mendengarkan penting, yang keduanya mendoakan, tapi yang ketiga juga
coba doakan supaya dia mau dibimbing untuk ke konseling yang lebih Ya, tinggi, itu. ketemu dengan pendeta atau ketemu dengan tim pastoral gitu, supaya bisa dikonseling orang ini, karena itu dampaknya bisa bertahun-tahun dan kasihan orang itu. Jadi kalau kita ketemu dengan kasus yang seperti ini, sebaiknya segera doakan, dan kalau bisa teman-teman juga ketemu dengan pendeta untuk bisa jelasin tuh. Ada teman saya yang gini, tolong doakan gitu. Bahkan kalau memungkinkan sih ya kita menjangkau langsung bertemu gitu ya dengan orangnya. Memang kan biasanya mereka lebih tertutup ya, pasti. hanya mau cerita ke yang beberapa betul-betul orang yang dipercaya, karena itu traumatis banget ya, gitu. traumatis. Nah, saya nggak tahu sih, cuman waktu SMP gitu ada, termasuk saya sih pernah juga gitu mengalami pelecehan seksual gitu karena di angkot misalnya. Lalu ada beberapa teman juga berpengalaman sama. Ya, jadi memang rentan gitu ya anak-anak perempuan ini mengalami pelecehan seksual, dan ya sama sih waktu itu juga saya bahkan nggak berani cerita sama orang tua gitu. Saya ceritanya sama temen. Ya, tapi bersyukur bahwa itu tidak menimbulkan trauma berkepanjangan gitu. Sempat malas naik angkot gitu karena takut kan mengalami hal yang sama lagi. Tetapi puji Tuhan semua bisa dilewati gitu. Saya juga waktu itu ya merasa aduh jadi kayak direndahkan banget gitu ya. Nah, itu tuh baru sampai, bukan baru sih, tapi tarafnya ya hanya ringan lah gitu ya. Tapi kebayang kalau yang teman-teman yang mengalami hal yang lebih parah gitu. Nah, jadi itu pelajaran hari ini. Memang judul pelajaran kita sih bersikap tegas terhadap dosa, tetapi secara spesifik memang kita membahas dosa tadi, percabulan itu ya. Berhati-hati teman-teman, menjaga diri, yang seperti kami ingatkan tadi. Jangan melakukan hubungan seks di luar pernikahan, karena itu sekali lagi tidak pernah menjadi dasar yang benar untuk pernikahan. Dan juga kalau ada teman-teman yang tahu, menyaksikan atau mempunyai sahabat teman yang juga mengalami kasus seperti itu, bisa melakukan sesuatu. Gitu. Cukup? Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan kita. Semoga bisa menerapkan juga. Betul. Dan seperti biasa kami tetap menunggu feedback dari teman-teman. Jangan takut, bisa japri, bisa telepon kalau perlu gitu ya. Mari berdiskusi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Siap. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami bisa membahas beberapa hal dari firman Tuhan, khususnya di 1 Korintus 5 ini. Kiranya apa yang sudah kami baca, kami renungkan, kami gumuli dalam sepanjang video ini diputar, kami bisa menerapkan kebenaran-kebenaran firman itu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, jika di luar sana ada teman-teman yang saat ini menghadapi pergumulan yang sulit untuk diperkatakan kepada orang lain, kami berdoa agar mereka boleh memakai kami semua untuk menjadi orang yang mendengarkan, bisa menceritakan kepada kami apa yang menjadi keluh kesahnya. Dan Tuhan, kiranya Engkau memakai kami untuk menjadi jembatan mencapai kesembuhan dari teman itu, supaya dia bisa ditolong dan dia bisa kembali ke jalan yang sudah Tuhan tentukan baginya. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga menjaga kami semua agar kami dijauhkan dari segala percabulan dan juga perjalanan lain, sehingga kami bisa tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan sepanjang hidup kami boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pertemukan kembali kami minggu depan, dan kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa kami. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai minggu depan.